Tok tok, suara ketukan pintu yang cukup keras membuat Nasita yang tengah mengeringkan rambutnya terhenti. Ia melihat ke arah pintu, lalu memeriksa ponselnya yang menunjukkan pukul 12 malam. Siapa yang mengetuk malam-malam seperti ini? Apa karyawan hotel? Tapi untuk apa? Segala pertanyaan bermunculan dalam kepala Nasita. Ia segera bangkit dari kursi, lalu meletakkan handuk ke kasur dan berjalan menuju pintu. Perlahan ia mulai membuka pintu dan seketika matanya terbelalak melihat sosok Zedan. Ternyata benar dugaannya, Zedan datang ke penginapan ini. Beruntung ia sudah memindahkan Ehan dari tempat ini. Sambil mengumpulkan keberanian, Nasita membuka pintu dan mendongak menatap Zedan di hadapannya. Apa kamu tidak melihat jam? Ini sudah tengah malam, ucap Nasita. Aku hanya ingin berkunjung dan memastikan kamu di sini, ucap Zedan. Matanya menatap menelisik penampilan Nasita yang terlihat mempesona, apalagi rambut wanita itu yang tampak basah membuatnya terlihat menarik. Nasita menatap tak suka dengan tatapan Zedan, namun ia sedikit terkejut ketika Zedan melangkah maju mendekat padanya. Ia memejamkan matanya ketika pria itu mendekatkan wajahnya. Zedan menghirup dalam aroma rambut Nasita yang begitu harum dan mampu menciptakan kenyamanan yang membuatnya ingin terus menciumnya. Namun dengan tak terduga, pria itu langsung menerobos masuk ke dalam kamar itu, membuat Nasita yang menyadari segera menarik kasar tangan pria itu keluar dari kamarnya. Namun semuanya sia-sia, tubuh Zedan terlalu besar untuk diseret keluar. Keluar dari kamarku, ucap Nasita. Namun Zedan tidak menggubrisnya. Pria itu bahkan kembali melanjutkan langkahnya sambil melihat sekitar dalam ruangan itu. Apa Anda tidak tahu sopan santun? Cepat keluar dari kamarku. Nasita memotong jalan Zedan. Zedan menatap Nasita di hadapannya. Ia bersedekap dada, membuat otot-otot di lengannya mengencang. Aku hanya memastikan kamar ini aman untukmu. Sekarang kamar ini menjadi tidak aman karena Anda masuk ke dalam sini. Zedan terkekeh mendengar itu, membuat Nasita semakin kesal. Dengan gerakan tidak terduga, ia menarik tangan Nasita mendekat padanya. Bagaimana kita lakukan sekarang? Hanya ada kita berdua di kamar ini, bisik Zedan di telinga Nasita. Kata-kata yang pria itu lontarkan seketika membuat Nasita membayangkan hal kotor yang tidak seharusnya hinggap dalam kepalanya. Jangan harap, tolak Nasita. Nasita kembali memberontak, tapi tidak lama wanita itu terpekik ketika Zedan mendorongnya ke atas kasur. Nasita seketika panik ketika Zedan mendorongnya ke kasur. Ia segera bangkit, tetapi pria itu dengan cepat hingga mengunci pergerakannya. Apa yang ingin Anda lakukan? Suara Nasita sedikit gemetar meskipun berusaha tenang. Tidak ada jawaban dari Zedan, namun tangan pria itu terulur menyentuh pipi Nasita dengan gerakan yang lembut, seolah mengagumi wajah cantik yang wanita itu miliki. Pria itu perlahan mendekatkan wajahnya, lalu aku akan menagihnya nanti. Zedan mengecup kening Nasita yang berkeringat. Ia bisa saja langsung, namun ini belum saatnya. Ada satu hal yang harus ia selesaikan. Zedan menjauh dari Nasita lalu duduk. Sementara itu Nasita segera bangun dari kasur sambil memegangi yang terasa sakit. Kenapa? Tanya Zedan kalah melihat raut kesakitan Nasita. Ini gara-gara anak buahmu. Dia memukul bagian belakangku sampai sakit seperti ini. Kening Zedan mengernyit. Aku hanya meminta pada mereka untuk membawamu ke kamar, bukan memukul. Tapi ini buktinya. Nasita memegangi bagian belakangnya. Apa sebegitunya ingin menangkapku sampai dipukul seperti ini? Zedan terdiam, namun ia mendekat pada Nasita lalu melihat bagian tengkuk wanita itu. Alis pria itu menukik tajam. Nanti mereka berdua akan mendapatkan hukuman. Sepertinya harus dikompres, ucap Zedan perhatian. Tidak perlu,
Nasita menggeser tubuhnya menjauh dari Sedan. Sebaiknya Anda pergi dari sini. Saya ingin istirahat. Nalis Nasita mengerut melihat Sedan masih duduk di sana tanpa ada niatan untuk pergi. Aku masih ingin melihatmu. Apa untungnya melihat aku? Kita tidak memiliki hubungan apapun. Apakah aku harus menikahimu agar bisa memandangimu sepuasnya? Sedan menggerakkan sebelah alisnya menggoda. Mendengar itu Nasita semakin kesal. Ia bangkit dari kasur lalu berdiri di hadapan Sedan. Aku sangat memohon keluarlah dari kamar ini. Jangan sampai orang-orang berpikir yang tidak-tidak dengan kita berdua. Bukankah itu hal yang bagus? Aku sedang tidak bercanda. Lagi pula apa yang Anda inginkan dariku? Kita tidak memiliki hubungan apapun. Jadi berhentilah untuk mengganggu. Nasita menangkupkan kedua tangannya penuh permohonan. Tolong pergilah. Sedan terkekeh hingga memperlihatkan bagian deretan giginya. Aku tidak akan pergi sampai mendapatkan apa yang aku inginkan. Nasita mengulum bibirnya penuh kekesalan. Kalau begitu aku saja yang keluar dari kamar ini. Ia berbalik badan dan melangkah menuju pintu keluar. Namun suara Sedan membuat langkahnya terhenti. Pakaian anak siapa ini? Sedan mengambil pakaian anak lelaki yang tergeletak di atas kasur. Nasita buru-buru merebut itu dari Sedan yang tampak terkejut dengan tindakannya. Pakaian anak siapa itu? Sedan kembali melontarkan pertanyaannya. Bahkan tatapan pria itu menuntut jawaban. Nasita menelan kasar ludahnya. Ia merutuki kebodohannya. Kenapa ia sampai lupa menyembunyikan pakaian putranya? Jawab Nasita, apakah kamu sedang menyembunyikan sesuatu dariku? Itu pakaian anak Sinta. Hanya jawaban itu yang terbesit dalam kepala Nasita. Sedan terdiam sejenak dan pria itu bangkit dari tempat duduknya dan tiba-tiba langsung keluar dari kamar begitu saja, meninggalkan Nasita yang diliputi kecemasan dan ketakutan. Dia percaya kan? Gumam Nasita sambil menggigit bibir bawahnya. Sementara itu Sedan mengayunkan kakinya menuju ke arah parkiran. Ia mengeluarkan ponselnya dari saku celana. Ada yang bisa saya bantu, Tuan? Ucap seseorang dalam sambungan telepon itu. Cari tahu tentang Sinta. Apakah wanita itu benar-benar memiliki anak? Tentu, Tuan. Saya akan segera melakukannya. Sedan langsung mematikan sambungan teleponnya dan masuk ke dalam mobil. Setahunnya Sinta belum menikah apalagi memiliki anak. Apa kamu ingin mengelabuhiku, Nasita? Desi Sedan. Pengakuan Nasita yang mengatakan telah menggugurkan kandungannya tidak langsung ia telan mentah-mentah. Ia tahu betul wanita tersebut tidak akan setega itu. Jika Nasita sudah melahirkan anaknya dan membesarkannya dengan baik, ini akan menjadi sesuatu yang sangat menguntungkan untuknya. Saatnya mengatur rencana. Sejak mengetahui Sedan mengutus seseorang untuk membuntutinya, Nasita terus melihat ke belakang, takut seseorang tengah mengikutinya dari belakang dan ia melihat sekitar dengan was-was. Ia ingin menemui Ehan. Sinta menelpon jika Ehan tengah demam tinggi. Beruntung, tempat tinggal Sinta tidak terlalu jauh dari tempat ia menginap dan ia bisa ke sini setelah pekerjaannya selesai. Itu pun saat waktu telah sore. Nasita mengetuk-ngetuk pintu rumah minimalis. Tidak lama, pintu itu terbuka dan ia disambut dengan wajah cemas. Sinta, syukurlah kamu datang. Aku sudah tidak tahu lagi harus bagaimana lagi merawat Ehan. Ucap Sinta. Apa demamnya tinggi sekali? Tanya Sinta. Lumayan, tapi yang jelas dia terus mencari-carimu. Nasita segera masuk ke dalam rumah milik Sinta. Ia melangkah masuk ke dalam kamar dan melihat putranya terbaring di kasur dengan kompres yang melekat di dahinya. Sayang, Nasita segera mendekati putranya. Tangannya langsung menyentuh tubuh Ehan yang terasa panas. Bahkan putranya tidak merespon panggilannya. Anak itu hanya memejamkan matanya dan sesekali menggeliat kecil. Apa kita bawa ke rumah sakit saja? Aku takut dia kenapa-napa, Nasita. Tapi Nasita merasa ragu membawa putranya ke sana. Ia takut anak buah Sedan ada di luar dan sedang mengawasinya. Tapi ia pun tidak mungkin membiarkan putranya seperti ini. Baiklah kalau begitu, sepertinya Ehan harus dibawa ke rumah sakit, ucap Nasita lirik. Kalau begitu, aku siapkan
mobil dulu. Nasita mengangguk. Sinta segera keluar dari rumah untuk mengeluarkan mobil miliknya dari garasi. Maafkan Bunda sayang, pasti kamu tidak ingin jauh dari Bunda. Nasita mengecup kening putranya. Suaranya bergetar menunjukkan kesedihan yang mendalam. Rasa bersalah menelusup dalam benaknya. Ia terpaksa melakukan ini semua karena takut Zedan akan mengambil Ehan darinya. Ia tidak akan sanggup bahkan hancur jika Zedan mengetahui bahwa darahnya masih hidup dan akan mengambilnya dengan paksa darinya. Saat ini anak ibu harus dirawat inap karena anak ibu mengalami demam tinggi yang menyebabkan penurunan kesadaran. Jelas dokter wanita yang menangani Ehan. Nasita tidak bisa menyembunyikan kesedihannya mendengar itu. Padahal Ehan semalam baik-baik saja dan ia pun merasa bersalah dengan kondisi Ehan sekarang. Tapi anak saya akan segera sembuh kan dok? Tanya Nasita penuh harap. Tentu saja, tapi perlu waktu untuk pemulihannya. Apalagi anak sekecil itu memang sangat rentan terserang penyakit. Hal ini karena sistem kekebalan tubuh mereka masih dalam tahap perkembangan. Jelas dokter tersebut. Kalau begitu, saya permisi dulu. Dokter itu berlalu pergi dari hadapan Nasita. Sabar ya Nasita, Ehan akan baik-baik saja. Ini hal yang biasa untuk anak kecil seperti Ehan. Sinta berusaha menenangkan Nasita yang terlihat tertekan dengan kondisi putranya. Sebelumnya Ehan tidak pernah seperti ini Sin. Kalaupun demam, biasanya hanya demam biasa, balas Nasita dengan suara yang gemetar. Sinta mengusap-usap pundak Nasita lembut. Ia mengerti apa yang temannya rasakan, apalagi Nasita seorang diri, membesarkan dan merawat Ehan tanpa ada figur suami di sampingnya. Dan saat ini, ia tidak tahu ayah kandung Ehan, tapi sekilas wajah anak itu seperti mirip seseorang yang pernah ia lihat. Apa kamu ingin melihat kondisi Ehan di dalam? Nasita mengangguk sambil menyeka air matanya. Hal yang menyangkut tentang Ehan membuatnya sangat sensitif. Keduanya segera masuk ke dalam ruangan di mana Ehan dirawat sekarang. Nasita mengulum bibirnya melihat putranya terbaring di brangkar dengan alat medis yang menancap di bagian tubuhnya. Dengan langkah yang berat, ia mendekat sambil menahan sesak dalam benaknya. Cepat sembuh ya nak, jangan buat Bunda semakin takut dan khawatir, ucap Nasita lirih sambil mengusap kepala putranya. Nasita, siapa sebenarnya ayah Ehan? Dari kamu hamil sampai Ehan sudah sebesar ini, aku belum tahu siapa ayahnya, ucap Sinta dengan hati-hati mengatakan itu. Mendengar itu, Nasita menoleh ke arah Sinta di sampingnya. Kalaupun aku memberitahu siapa ayahnya, pasti kamu tidak akan percaya. Memangnya ayahnya Ehan bukan orang biasa? Nasita mengangguk mengiyakan. Kamu pun tahu siapa orangnya. Raut wajah Sinta tampak terkejut mendengar itu. Berarti aku mengenalnya? Iya, dia Pak Zedan. Sinta membekap mulutnya penuh keterkejutan, tak percaya dengan apa yang didengar. Pak Zedan, bukankah sebentar lagi dia akan menikah dengan Laura? Nasita tersenyum ketir. Iya, biar ini menjadi rahasia kita berdua. Apa kamu tidak menuntut apapun dari Pak Zedan, seperti biaya kebutuhan Ehan misalnya? Nasita menggeleng. Dia tidak tahu bila anaknya masih hidup. Aku mengatakan padanya bahwa aku sudah menggugurkan kandunganku. Jika aku berkata jujur, kemungkinan besar dia akan mengambil Ehan, apalagi dia akan menikah. Sinta yang mendengar itu menatap iba pada Nasita. Begitu rumit dan menyedihkan sekali alur hidup temannya. Bahkan ia tidak menyangka jika bosnya sampai menanamkan benihnya di rahim Nasita. Sebenarnya masih banyak pertanyaan yang mengganjal dalam benaknya, termasuk penyebab keduanya sampai melakukan hubungan terlarang hingga Nasita hamil. Aku sudah mengatakan semuanya, dan aku harap kamu tidak menyangkut pautkan Pak Zedan dengan kehidupanku dan Ehan sekarang. Bagiku, Pak Zedan tidak memiliki andil apapun dalam hidupku, meskipun Ehan darah dagingnya. Kini, Nasita kembali memandangi putranya dan tangannya dengan erat menggenggam tangan mungil itu. Ya sudah, kalau begitu aku keluar dulu membeli minuman. Kamu pasti haus, ucap Sinta yang diangkuki oleh Nasita. Wanita itu segera keluar dari ruangan tersebut dan berjalan menuju kantin yang ada dalam rumah sakit. Ia pun juga ingin membeli makanan. Sekitar beberapa menit kemudian, Sinta sudah membeli air minum botol serta nasi dan lauk di kantin. Dipastikan ia dan Nasita akan menginap di rumah sakit ini. Namun saat berjalan ke ruang rawat
merawat Ehan, langkahnya terhenti ketika melihat seseorang yang ia kenali tengah mengobrol dengan suster yang tengah berjaga. "Bukankah itu Bapak Zedan? Untuk apa dia di sini?" gumam Sinta, penuh tanda tanya sambil terus memperhatikan. Sinta segera mempercepat langkah kakinya dan ingin menemui Nasita untuk memberitahukan hal ini. Kalaupun Pak Zedan datang ke sini untuk menemui Ehan, rasakan tidak mungkin. Apalagi Nasita mengatakan merahasiakan tentang Ehan dari pria itu. Sudah pasti Pak Zedan tidak tahu tentang Ehan. Nasita yang tengah duduk di samping berangkat mengerutkan keningnya melihat Sinta masuk ke dalam ruangan dengan wajah yang terlihat panik. "Kamu kenapa, Sinta?" Nasita langsung melontarkan pertanyaan dengan raut wajah kebingungan. Sinta menghampiri Nasita lalu meletakkan barang belanjaannya di meja. "Tadi aku melihat Pak Zedan ada di rumah sakit ini. Sepertinya ada keluarganya yang sakit juga dirawat di sini." Wajah Nasita tampak terkejut mendengar itu. Ia melirik ke arah putranya. Apakah Zedan mengetahui ia ada di sini? Kini perasaan Nasita diliputi kepanikan. Ia pun tidak mungkin pergi dari tempat ini karena kondisi Ehan belum sepenuhnya membaik. "Kamu yakin ada keluarga Pak Zedan yang dirawat di tempat ini juga?" "Aku hanya mengira-ngira saja. Lagi pula untuk apa Bapak Zedan kesini kalau bukan keluarga atau orang terdekatnya yang sakit?" "Nasita, apa kamu yakin ingin menyembunyikan ini semua? Aku sudah mengatakan ini dari awal. Aku tidak ingin dia mengetahui tentang Ehan. Aku pun masih sanggup membesarkan putraku tanpa campur tangan dia," ucap Nasita penuh ketegasan. Namun suasana dalam ruangan itu seketika berubah kala seorang suster membuka pintu dan masuk ke dalam. Bukan hanya sendiri, tapi sosok yang Nasita takutkan juga masuk ke dalam ruangan ini. Suara Nasita tercekat di tenggorokan kala Zedan menatap ke arahnya dengan sorot mata yang tajam. "Ini ruangan pasien atas nama Saihan. Terima kasih, suster." "Iya, Pak. Kalau begitu saya permisi." Suster itu segera keluar dari ruangan dan meninggalkan mereka bertiga dalam ruangan tersebut. "Sinta, keluar," ucap Zedan memerintah pada Sinta. Wanita itu melirik Nasita yang menggelengkan kepalanya pelan. Meskipun begitu, Sinta terpaksa mengikuti perintah Zedan. Ia tidak berani menentang perintah atasannya. Kini tinggal Zedan dan Nasita dalam ruangan tersebut. Pria itu melangkah menghampiri Nasita yang membuang muka ke arah lain. Raut wajah Zedan terlihat serius. Matanya menatap tajam ke arah Nasita. "Sangat mudah untukku mencari sesuatu yang ingin aku cari. Apalagi jika sesuatu itu berada dalam jangkauanku," ucap Zedan sambil mendekat ke arah berangkar. Matanya menyorot penuh pada sosok kecil yang terbaring di berangkar. Tidak bisa dibohongi, hati Zedan terharu dan bergetar melihat buah hatinya untuk pertama kali. Seketika ingatannya langsung menerawang saat pertemuan mereka berdua di minimarket kemarin. "Kenapa kamu melakukan ini semua, Nasita? Aku adalah ayahnya. Tidak seharusnya kamu menyembunyikan dia. Aku hanya ingin melindungi milikku," jawab Nasita dengan suara yang serak. "Apa aku terlihat sejahat itu di matamu? Aku juga berhak atas anak ini. Bertahun-tahun aku mencarimu dan selalu berharap kamu kembali dengan anak kita. Tapi sepertinya kamu menaruh kebencian padaku." Zedan tersenyum getir. Nasita yang enggan melihat Zedan kini membalas tatapan pria itu dengan gejolak emosi yang terpancar di matanya. "Bagaimana aku tidak benci? Kamu berniat mengambil anakku setelah aku melahirkannya, dan itu tindakan yang sangat kejam." Zedan seketika terdiam kala Nasita mengatakan itu. Ia tidak bisa mengelak. Apa yang Nasita katakan memang benar, tapi itu dulu. Sekarang ia sadar bukan hanya anaknya yang ia inginkan, tapi Nasita. Ia juga menginginkan wanita ini. "Kenapa diam? Apa yang aku katakan benar kan?" tak ucapnya penuh kemarahan. "Dan sampai kapanpun tidak akan kubiarkan Anda mengambil Ehan. Dia milikku. Oh ya, sebentar lagi Anda akan menikah. Bagi saja anak dari wanita yang akan Anda nikahi. Aku tidak akan menikah dengannya."
Kening Nasita mengerut dengan ucapan Sedan yang tidak terduga. Kini pria itu kembali memandangi Ehan, matanya berbinar dengan kelembutan yang tak pernah Nasita lihat sebelumnya. Sekarang aku menemukan putraku, dan aku akan menebus waktu di mana aku tidak ada di sampingnya, dan aku berharap kamu tidak menjauhkanku dari dia. Kita rawat dia bersama. Nasita tercengang. Sedan, pria yang selama ini kejam dan selalu berbicara kasar, kini berbicara dengan lembut tentang Ehan. Apakah ini sebuah perubahan nanti atau hanya taktik untuk mendapatkan Ehan sepenuhnya? Sekarang Nasita yang tidak bisa berkutik, mulutnya seketika tidak mampu lagi melontarkan kemarahan yang selama beberapa tahun ini terpendam. Aku meminta pada petugas rumah sakit untuk memindahkan dia ke ruang rawat VIP. Anak kita harus mendapatkan perawatan terbaik. Ruangan di sini begitu kecil dan fasilitasnya rendah, ucap Sedan belak-belakan. Kata-kata Sedan menusuk hati Nasita. Secara tidak langsung pria itu mengatakan bahwa Nasita tidak mampu memberikan yang terbaik untuk Ehan. Kita makan saja, Pak. Sepertinya Sedan sibuk, ucap Sophie. Suaminya tampak menunggu kedatangan putranya. Malam ini mereka mengadakan makan malam bersama dengan kedua putra mereka, sekalian membahas pernikahan Sedan dan Laura yang tinggal hitungan hari. Sementara itu Narendra tampak menikmati makan malamnya tanpa memperdulikan sekitarnya. Ia lapar sekali. Aku ingin menunggu Sedan. Dia mengatakan di telepon akan datang ke sini, balas Lukas. Oh begitu, tapi jika sampai nanti Sedan tidak datang, Papa harus cepat makan. Lukas mengangguk dengan ucapan istrinya yang penuh perhatian. Tatapan Sophie beralih pada Narendra. Ia menggeleng pelan melihat tingkah putranya. Berapa hari kamu tidak makan, Narendra? Pria itu menghentikan kunyahannya. Aku hanya makan tadi siang, itu pun beli di luar. Sila entah pergi kemana. Mama bingung sekali dengan istrimu. Semakin lama semakin kurang ajar sekali. Dulu Nasita tidak seberani itu dengan Mama. Apalagi sampai sekarang dia tidak mampu memberikan cucu. Sila memang berbeda dengan Nasita, tapi ingin rasakan aku kembali dengan Nasita. Kening Sophie mengenyit. Apa kamu bertemu kembali dengan Nasita? Narendra menggeleng lemah. Tidak. Tapi jika saja aku bertemu kembali dengannya, aku ingin perbaiki semuanya, Ma. Sedan, senyuman Lukas mengembang sempurna kala putranya datang. Sophie dan Narendra sontak melihat ke arah Sedan. Pria itu melangkah, menghampiri ketiganya, dan duduk di samping Lukas. Maaf aku datang terlambat. Ada urusan yang harus aku selesaikan. Tidak masalah Sedan, setidaknya kamu datang. Papa sangat merindukanmu. Papa pun sengaja mengundangmu untuk makan malam bersama karena ingin membahas pernikahanmu dengan Laura. Raut wajah Sedan seketika berubah dan Narendra menyadari itu karena sejak tadi memperhatikan saudara tirinya. Sebenarnya aku ingin mengatakan hal yang serius dan ini juga menyangkut hubunganku dengan Laura, ucap Sedan. Sophie dan Narendra saling pandang, apalagi melihat tatapan penuh keseriusan Sedan. Memangnya kamu ingin membicarakan hal apa? Tanya Lukas. Sedan terdiam sejenak dan memandangi papanya yang menunggu kata-kata keluar dari mulutnya. Aku ingin pernikahanku dengan Laura dibatalkan. Suara gebrakan meja yang cukup keras membuat Sophie dan Narendra terkejut.